Imelda Mak nih ya, beli perhiasan Bulgari aja itu harganya 21 M. Belanjanya di mana say? Di New York ya kan. Udah belum tiketnya ke sana, nginep di sana, belanjanya aja 21 M. Serbet aja nih Mak ya, yang biasa kita buat ngelap meja makan Mak, itu harganya berapa Mak? 297 juta. Oh my gosh. Welcome back, Mama in the world, Mama cetar, Mama yang membahana semuanya. Apa kabar nih semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel kesayangan kita semuanya, di channel Aileen Yes. Oke nih Mak, nah kali ini kita tidak akan menceritakan tentang pembunuhan ya kan, tentang kriminal. Oh tidak, kita tidak akan membicarakan kanibal, tidak. Kali ini pokoknya kita bakal happy-happy, kita bakal berhalusinasi bareng-bareng ya kan. Kita bakal bermimpi bareng-bareng di cerita kali ini ya. Oke nih Ma, kali ini kita akan menceritakan, mendengar sebuah kisah dari seorang ibu negara yang hedon ya, yang hebring, yang hidupnya tuh penuh dengan sosialita gitu deh pokoknya ya. Ini adalah ibu negara dari Presiden Filipina yang ke-10 yaitu Ferdinand Marcos. Yap, betul banget, kita akan membicarakan cerita kisah hidup dari istrinya yaitu Imelda Marcos dengan nama lengkapnya Imelda Remedios Visitación Trinidad Romualdez. Nah, si Imelda ini lahir tanggal 2 Juli 1929 di Manila, Filipina. Kisah hidupnya sebenarnya dia itu dari keluarga kaya. Bapaknya seorang pengacara yaitu Vicente Orestes Romualdez dan ibunya Remedios Trinidad gitu. Panjang ya Bu namanya ya, dan Shusha. Dia itu lahir dari klan Romualdez atau dari keluarga Romualdez yang terkenal dengan orang-orang yang bekerja di pemerintahan. Keluarganya si Imelda ini kebanyakan itu kerja di pemerintahan. Ada yang jadi gubernur, ada yang jadi hakim, ada juga yang jadi anggota DPR. Beberapa tahun setelah Imelda lahir, yaitu di tahun 1931 sampai 1932, karir ayahnya itu anjlok turun merosot. Yang asalnya dia tuh pengacara hebat, terkenal dan banyak kliennya, itu tiba-tiba entah kenapa, entah apa penyebabnya tiba-tiba jatuh merosot. Sehingga keuangan mereka pun habis, hancur. Bahkan orang tuanya Imelda sampai tidak bisa menyekolahkan Imelda. Dan saat Imelda umur 9 tahun, dia pun harus kehilangan ibunda tercinta. Ibu dari Imelda ini harus meninggal karena radang paru-paru. Ayahnya ini kan tinggal seorang diri nih ngurusin anak-anaknya ya kan. Akhirnya mereka karena keuangan mereka semakin menipis. Mereka yang awalnya tinggal di Manila, kota besar, ibu kota dari Filipina, harus pindah ke kota kecil yaitu di kota Tacloban. Lalu Imelda ini mulailah disekolahkan di sekolah kecil di Tacloban. Saking miskinnya, Imelda ini sangat terkenal di sekolah sebagai orang yang selalu dimarahi guru karena menunggak biaya sekolah. Jadi dia selalu dipanggil ke ruangan TU ya, kalau kita kan tata usaha. Pokoknya dia malu lah. Pokoknya dia sekolah tuh benar-benar harus menanggung malu karena dia itu satu-satunya orang yang selalu terlambat untuk membayar uang sekolah. Akhirnya ya si Imelda itu terus bertahan dengan keuangan dan keadaannya itu dia harus terima, mau tidak mau dia harus menerima keadaannya sekarang yang berbalik gitu loh. Karena roda itu terus berputar ya kan. Dia percaya suatu saat nanti pasti akan ada perubahan di dalam hidupnya. Di saat umur Imelda 23 tahun, dia itu kan mungkin ngerasa kalau di Tacloban terus dia tidak akan berkembang, bener gak, di kota kecil ya kan. Dia itu harus pindah ke ibu kota lagi gitu loh supaya dia bisa berhasil lah gitu, supaya dia setidaknya masa depannya akan lebih baik dibandingkan dia tetap di Tacloban. Akhirnya ayahnya mengirim dia untuk tinggal bersama keluarga dari sepupunya yaitu Daniel Romualdez. Nah pikiran dia kan sesama keluarga, sepupuan ya kan, pasti dong ngerasa kayak gue punya keluarga nih gitu.
setidaknya gue ada keluarga yang melindungi gue, ya seenggaknya gue gak sendirian gitu. Tapi ternyata salah gitu loh. Ternyata Imelda setelah pindah ke keluarganya itu tidak diperlakukan dengan baik. Bahkan dia itu bisa dibilang itu setingkat lebih atas dari pelayan. Jadi istilahnya apa ya, manajernya pelayan gitu loh. Tapi dia juga tidak dianggap atau diperlakukan sebagai anggota keluarga layaknya seorang keluarga gitu. Jadi di sana ya tetap dia disuruh-suruh bersih-bersih, cuci piring, ngepel, disuruh cuci baju, disuruh ambilin ini, ambilin itu, bukain ini, bukain itu, ya mungkin seperti itu gitu kan. Dan dia ngerasa kok gini ya, nggak enak banget, nggak nyaman, nggak betah gitu kan, disuruh-suruh mulu gitu kerjaannya. Siapa yang mau, bener gak? Dengan perasaan yang dia tahan untuk bisa bertahan di Manila, tapi dia diam-diam memiliki sebuah ambisi yang besar. Karena dia diperlakukan seperti itu, dia ngerasa gila, gue mau sampai kapan kalau gue tidak menjadi orang yang besar, kalau gue tidak menjadi orang kaya, kalau gue tidak menjadi orang yang berhasil, gue akan diinjak-injak terus kayak begini gitu. Akhirnya dia memiliki ambisi yang besar bahwa gue harus menjadi orang yang kaya raya, terkenal dan berkuasa. Itulah Imelda Marcos saat umur 23 tahun. Dia mau, apakah itu akan terjadi? Apakah akan terkabul? Kita lihat selanjutnya. Satu tahun berikutnya, tepatnya di usia 24 tahun, nah si Neng Imelda ini tuh ya akhirnya ngerasa bahwa yang namanya ikutan-ikutan miss-missan gitu tuh bisa jadi batu loncatan gitu kan. Miss Universe, Miss Indonesia, nah di sana juga ada yang namanya Miss Manila. Kayaknya gitu ini bisa jadi batu loncatan aku untuk bisa menjadi terkenal gitu kan. Biasanya kan gitu kan, kalau nggak jadi cover girl gitu, ada kesempatan untuk menjadi Miss Manila, kenapa enggak? Akhirnya dia ngikutin kontes kecantikan tersebut. Ternyata sayang Imelda tidak menang. Yang menang adalah Norma Jimenez. Jadi juri sudah ketok palu, yang menang adalah Norma Jimenez. Sementara juara keduanya adalah si Imelda. Imelda yang punya ambisi besar, gak mau dong dia jadi juara 2, bener gak sih? Akhirnya ngelaporlah dia ke wali kota. Nah wali kota ini katanya itu ya gosipnya lah ya pernah tidur sama Imelda, sehingga Imelda itu ngerasa deket dan ngerasa kayak anak kesayangannya wali kota ini. Dia langsung lapor ke wali kota, Babe, aduh saya nggak terima nih gitu, kenapa harus jadi juara 2 sementara aku tuh maunya jadi juara 1, gimana aku bisa menjadi terkenal gitu kan kalau aku cuma jadi juara 2. No, tidak bisa, pokoknya aku harus jadi juara 1, pokoknya apapun yang terjadi bantu dan bantuin aku. Wali kotanya oke, gak masalah, langsung wali kotanya datang ke manajemen dari Miss Manila tersebut. Dia bilang ke dewan juri, "Hey," katanya, "kamu kalau misalkan menyelenggarakan sesuatu apalagi yang berbau-bau dengan Manila, itu tuh harusnya mengundang orang dari pemerintahan, termasuk saya, wali kota. Kamu kenapa tidak melibatkan saya dalam acara ini gitu loh. Ini tuh keputusannya nggak sah gitu karena kamu tidak mengundang orang pemerintahan di dalam acara ini." Akhirnya berdebat dan berdebat. Tetap saja keputusan juri tidak bisa diganggu gugat. Namun ada pergantian. Yang asalnya dari Miss Manila juara 2 alias tidak dapat apa-apa, tidak dapat gelar, akhirnya diberikanlah gelar yaitu jadi Putri Manila. Seenggaknya nggak dapat Miss Manila, ya udahlah Putri Manila juga seenggaknya ya lumayan lah gelarnya daripada kagak ada, ya kan? Di tanggal 6 April 1954, di umurnya Imelda yang ke-25 tahun, inilah pertama kali bertemu dengan sang pujaan hati yaitu Ferdinand Marcos. Nah jadi mereka itu bertemu di gedung pemerintahan, anggaplah DPR gitu ya. Nah si Ferdinand itu lagi ada di sana, dia lagi meeting dengan tim-tim politiknya dia. Imelda juga pas ke gedung itu, ke gedung yang sama untuk ketemu sepupunya yaitu si Daniel Romualdez yang tadi itu yang dia pernah numpang. Nah si Daniel ini sebagai ketua DPR gitu kan. Jadi bertemulah mereka di gedung DPR. Nah si Ferdinand ini ngeliat kok ada cewek cantik gitu kan. Dari kemarin aku kesini kayak nggak pernah lihat gitu kan. Siapa nih? Si Imelda itu kan terkenal dengan supel, komunikasinya bagus banget, lembut, ceria gitu. Pokoknya emes gitu kan. Siapa sih cowok yang nggak suka ngelihat cewek yang manis, lembut, ceria ya kan?
Nah si Ferdinand juga sama, dia ngerasa kayak ada benih-benih cinta, kayak ada deg-deg ser gitu kan lagi ngeliat si Imelda nih. Nah si Ferdinand ini akhirnya minta tolong ke temennya nih, seorang jurnalis namanya Jose Guevara. Nah si Jose ini dimintain tolong nih, bro tolongin gue dong, ini ada cewek inceran gue nih, cakep nih anaknya nih, gue pengen tahu nih siapa sih dia gitu, namanya siapa, tinggalnya di mana, udah punya cowok apa belum, jangan gue deketin totonya udah punya buntut kan. Nah ayo perkara nantinya, jadi tolong dong gitu cari tahu siapa sih itu cewek. Akhirnya yang namanya jurnalis ya kan, dengan ilmu kepo-keponya dia akhirnya dikasih tau lah ke si Ferdinand, oh ini namanya Imelda, dia usianya sekian, dia itu anaknya siapa, dia itu sepupunya dari Daniel Romualdez si ketua DPR gitu. Pokoknya dikasih tau lah Imelda itu seperti apa. Wah boleh juga nih gitu, ternyata dia gak beda jauh, dia keluarga dari politik juga gitu, pemerintahan juga, jadi istilahnya sama-sama lah sama gue gitu kan kata dia. Ya udah makin gencar lah tuh ngedeketin si Imelda, sampai suatu hari beberapa hari kemudian dia langsung ngajak kenalan Imelda. Terus cari tahu Imelda tinggal di mana. Oh tinggal di rumahnya si Daniel Romualdez. Nah carilah dia tempat penginapan yang deket rumahnya si Daniel. Nginep lah mereka berdua tuh, Ferdinand sama si Jose itu tuh, dua-dua bro jomblo itu, buat ngedeketin si Imelda. Akhirnya ya sudah ya kan, Imelda yang rumahnya deket tuh didatengin tiap hari, dikirimin bunga tiap hari, dikasih hadiah tiap hari. Aduh coba kalau laki kita kayak gitu ya mak ya, boro-boro ngasih bunga mak, ngasih perhatian aja udah alhamdulillah ya guys sih. Laki kita mah pada cuek atuh ya kan. Ferdinand itu akhirnya dia udah gak bisa lagi nih berpindah ke lain hati, ngebet banget sama yang namanya Imelda Romualdez gitu kan, sampai-sampai setiap kali ke rumahnya Imelda itu disodorin yang namanya surat nikah biar mau tanda tangan dan mau nikah sama si Ferdinand, saking ngebetnya dan gak mau kehilangannya gitu loh. Sampai akhirnya karena dia ngasih bunga terus, ngasih hadiah terus ya kan, belum lagi dengan rayuan-rayuan gombalnya bede gitu kan, mana tahan say. Luluh jugalah dia dan menikah di tanggal 1 Mei 1954 di gereja Katedral San Miguel Manila, Filipina. Dan gereja itu juga tempat dimana dulu Imelda pernah dibaptis di sana. Setelah menikah ada lagi nih tawaran dari timnya si Ferdinand, maukah kamu kita jadiin kandidat untuk menjadi seorang presiden. Wow kata Imelda, kalau menang nih ya kan, wah impian gue jadi kaya raya, terkenal, hedon, hebring dan berkuasa bakalan terwujud nih. Baiklah, aku akan mengerahkan seluruh tenaga pikiran dan semuanya untuk bisa memenangkan suamiku menjadi seorang presiden. Akhirnya Imelda turun tangan ya kan. 1200 daerah di Filipina itu dia belusukan, kampanye besar-besaran. Pokoknya tiap hari kampanye. Imelda nari, Imelda nyanyi, wah pokoknya Imelda menghibur dan menghipnotis seluruh warga yang bisa mendukung suaminya menjadi seorang presiden. Karena kecantikannya dan juga Imelda ini sangat pandai menyanyi dan menari, sehingga otomatis semua yang ngeliat itu tertarik banget sama Imelda. Dan singkat ceritanya akhirnya impian dia terwujud. Tuhan mengabulkan doa Imelda. Selama ini Ferdinand Marcos dilantik menjadi presiden Filipina yang ke-10. Wih, akhirnya tercapai ambisi dari seorang Imelda Marcos menjadi seorang yang kaya raya, terkenal dan berkuasa. Semuanya dia dapatkan paket jadi ibu negara. Pokoknya dia mendapatkan semua yang diinginkan, harta, tahta dan manjalita. Oh my goodness, that's just amazing. Aku sudah bebas, aku sekarang jadi Ratu Manila. Dia pokoknya dia udah pimpinan paling atas, namanya juga ibu negara, bener gak sih? Setelah dia menjadi ibu negara, mulai dong dia aktualisasi diri. Nah dia itu suka dan cinta dengan yang namanya budaya barat. Jadi dia itu selalu mengambil budaya-budaya barat yang diaplikasikan ke istana negaranya di Manila gitu.
Jadi dia itu pokoknya semua ornamennya, semua apanya, sendoknya, garpunya, semuanya tuh budayanya barat semua gitu. Dia ngerasa budaya barat tuh keren bagi dia saat itu kan. Dan dia juga selalu mendekati yang namanya artis luar negeri gitu, kayak pokoknya artis barat deh, artis barat, terus presiden Amerika, pokoknya semua yang berbau-bau Amerika lah, dia tuh cinta banget gitu. Sampai artis-artis pun jadi deket sama dia karena dia itu kan supel, udah supel, cantik, menarik, ceria, lemah lembut kayak saya. Oh my goodness, that's just amazing. Dimulailah kehebohan, kehedonan dari ibu negara kita yang satu ini. Dan jangan mama, pokoknya jangan sirik, jangan kaget. Dimulailah kehebohan, kehedonan si ibu negara ini, ya kan? Maunya mak siap-siap merinding ya mak ya, ngedenger harga-harganya mak. Dan satu lagi, ini semua duit ya mak ya, bukan kertas, bukan uang monopoli ya, ini duit beneran, real, oke? Siap. Jangan sampai jiwa kemiskinan kita itu meronta-ronta. Imelda memiliki 2 koper ya, yang berlapiskan atau terbuat dari kulit buaya mak, bukan kulit ular lagi, kulit buaya. Ular masih gede gini doang ya, apalagi yang laki kita punya bu segede gini doang ularnya mak. Nah ini buaya mak ya kan, lebih udah kulit buaya isinya mak, bukan cuman baju doang. Kita mah koper isinya apa? Baju. Ini mak isinya berlian, ruby, batu-batu yang mahal-mahal mah, mehong-mehong. Aduh dijelasin juga nggak bakal ngerti kita mah. Ada emerald, berlian, ruby, safir, gitu-gitu mak. Itu bayangin batu paling segede gimana sih, segede gini doang. Itu 2 koper gede mak. Imelda mak nih ya, beli perhiasan Bulgari aja itu harganya 21 M. Belanjanya di mana say? Di New York ya kan. Udah belum tiketnya ke sana, nginep di sana, belanjanya aja 21 M. Belum sampai situ aja, dia beli spray itu harganya 155 juta. Kita aja nyari spray yang 100.000 3, ya kan? Ini 155 juta cuman buat spray doang mak. Nih gelang berlian ya mak ya. Aduh jangan kaget mak, ini duit beneran mak, ini duit semua. Gelang berlian aja harganya 17 M. Belum lagi perlengkapan makan yang ada di Istana Negara tuh, yang dia siapin dari budaya-budaya barat, itu harganya satu setnya itu 650 juta mak. Serbet aja nih mak ya, yang biasa kita buat ngelap meja makan mak, itu harganya berapa mak? 297 juta. Oh my gosh. Dan yang paling keren lagi nih mak ya, suatu saat nih Imelda kan lagi di Istana Negara. Kota Manila itu kan deket-deket pantai gitu kan. Nah dia ngeliat nih pasir putihnya ini tuh udah gak putih lagi mah, warnanya udah butek-butek gimana gitu mak. Dia langsung order dong ke Australia untuk beli pasir putih dari pantai Australia dipindahin ke pantainya di Filipina. Cuman gara-gara gak putih doang mak. Ya jelas lah pasir kan diinjek-injek, belum debu belum ini. Sampai diganti mak, langsung dari Australia. Pokoknya Imelda ini selama menjadi ibu negara dia terkenal dengan boros, foya-foya ya kan, dan suka menghambur-hamburkan uang mak. Rasa uang tuh turun dari langit gitu kan ya mak ya. Dia sampai punya 3.000 pasang sepatu. Bayangin sepatu kita kaki cuma 2 biji doang, itu sampai ada 3.000 pasang. Bilangnya dia itu, oh ya saya kan mau memajukan UMKM pabrik sepatu di Manila atau di Filipina. Tapi setelah dicek dan di recheck, itu dilihat dari merek-mereknya itu branded mak. Beli dari New York, pokoknya dari Amerika semua lah, Amerika, Eropa gitu kan. Mana ada dari UMKM? Dikit ada tapi sedikit. Kebanyakan itu dari Amerika dan Eropa. Itu cuma alasannya si Imelda doang. Pernah nih mak ya, dia liburan ke New York sama ke Roma mak. New York itu kan di Amerika ya kan, Roma itu di Eropa, Italia. 90 hari, 3 bulan dia jalan-jalan mak. Liburan 3 bulan non-stop. Ngabisin berapa mak? 93 miliar saja. Oh my god, 93 miliar bisa beli apa ma? Beli sawah itu bisa dapat berapa banyak ma? Berapa puluh hektar itu?
Dan nih Maya, ada sebuah cerita keren lagi dari Imelda. Kan ceritanya ya si ibu negara ini kan lagi jalan-jalan ke New York. Pokoknya dia seneng banget lah namanya New York itu, dia demen banget gitu kan. Udah rumah keduanya lah bagi si Imelda itu kan. Nah dia ke New York nih ya kan, lagi jalan-jalan terus dia suka naksir sama gedung. Gedungnya ada 66 lantai, dia cuma suka doang. Dibeli dong langsung mak. Harganya berapa coba mak? Berapa mak, tebak mak? 800 juta. Ya nggak mungkin lah, 800 miliar. Bayangin mak, itu kalau sapi dapat berapa banyak mak? Gila, itu dapat leluhurnya sapi kali itu mak. Gila nggak sih 800 miliar? Dan tahu nggak, gedung itu dia beli cuma karena suka dan buat dipakai cuma buat pesta doang. 66 lantai buat pesta doang, itu mau di lantai mau lantai banyak begitu cuma buat pesta, itu mau ngundang berapa ratus ribu orang. Entahlah apa yang dipikirkan oleh dia dan suaminya. Ada macam suami kayak gitu ya, istri beli ini 800 miliar, ini berapa miliar, puluh miliar gitu, boleh gitu mak. Kita mah aduh panci aja kredit mak ya kan. Sampai akhirnya si Imelda Marcos ini diberi julukan si kupu-kupu besi. Bukan kupu-kupu malam ya Maya, tapi kupu-kupu besi. Kenapa? Karena dia terkenal dengan otoritas, kuasanya dia, daya tariknya dia, kecantikannya dia, hipnotisnya dia gitu loh. Ya dia dibilang sih sebagai kupu-kupu besi. Tapi balik lagi mak, ke pepatah roda itu selalu berputar. Hidup itu tidak selalu di atas, ada kadangkala kita harus di bawah, ya kan mak? Nah itu juga yang Imelda rasakan di tahun 1968. Di usianya yang ke-39 tahun, masih sangat muda, sangat cantik, tapi sang suami selingkuh. Ferdinand Marcos, sang suami tercinta, diisukan selingkuh dengan artis terkenal di Manila, yaitu Dovie Bems. Jadi mereka itu ketemu pertama kali dalam sebuah film, judulnya Maharlika. Ya mereka berdua itu ketemu, mungkin Dovinya juga ya agak-agak gimana gitu kan, ya kan. Nah namanya cowok kan kucing, ya kan, kucing garong, ya kan, dikasih ikan apa aja juga dia mahap gitu kan. Ya udahlah, terjadilah perselingkuhan itu. Dan dikabarkan Dovie memiliki rekaman suara mereka saat berhubungan intim antara Dovie dan Ferdinand. Karena ada kasus terhadap seorang presiden, otomatis tim oposisi itu memanfaatkan dari kejadian ini ya kan. Jadi para mahasiswa nih yang mungkin juga antek-anteknya tim oposisinya itu menyiarkan di radio tentang perselingkuhan ini. Mumpung nih kan, mumpung lagi ada gini, udah panas-panasin aja gitu loh, biar semua rakyat itu juga kan akhirnya tahu bahwa wah presiden kok selingkuh gitu kan. Presiden apaan tuh? Imelda, si sang kupu-kupu besi itu mana bisa tahan mendengar suaminya selingkuh sama artis ya kan. Gila, gue kurang cantik apa secara gue suka merawat diri, lulur, manicure, pedicure ya kan, botok sana botok sini kan. Kok bisa gitu lo selingkuh dengan wanita lain coy. Imelda sudah gelap mata, dia pun menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh siapa? Bukan suaminya lagi, lalu itu kan sumber harta gue, mana mungkin ya kan, yang si Dovie lah yang mau dia bunuh. Nah si Dovie waktu itu lagi mau perjalanan ke Hong Kong, si pembunuh bayaran itu sudah duduk di sebelahnya si Dovie. Tapi ternyata Dovie itu tidak sendiri, dia bersama bodyguard yang keker. Ternyata itu sudah diutus oleh Ferdinand Marcos buat ngejagain si mawarnya dia nih, si Dovie ini kan. Jadi pembunuh itu gagal karena digagalkan oleh si bodyguard itu. Jadi poinnya gagal membunuh si Dovie. Imelda makin kesel dong, makin keubun-ubun dong ya kan. Secara gila, nyewa pembunuh bayaran terbaik di Manila masih bisa gagal, oh my god. Berarti ini harus gue yang turun tangan sendiri. Akhirnya Imelda memaksa Ferdinand Marcos untuk menyerahkan pertambangan emas dan tembaganya kepada Imelda. Jadi serah terima gitu, kayak apa sih, balik nama gitu ya, sertifikat pertambangan balik nama dari Ferdinand Marcos ke Imelda Romualdez. Enak aja ya, bisa tinggal minta aset ke laki. Cucok.
akhirnya mak yang namanya bunga mekar juga pasti akan layu. Bener gak sih? Di tahun 1986 akhirnya Imelda dan Ferdinand itu jatuh karena akhirnya penyidik KPK ya, KPK-nya di Manila itu menemukan mereka sudah korupsi sekitar 10 juta dolar Amerika. Masyarakat rakyat Filipina menyuruh untuk Presiden Ferdinand Marcos turun saat itu juga gitu loh. Ya seperti kayak kita jadi tahun 98 nih kan. Jadi masyarakat itu sudah pada titik kekesalan mereka kepada si Ferdinand Marcos ini. Jadi mereka itu mau melengsarkan Ferdinand Marcos turun dari jabatannya yaitu presiden di Filipina. Antek-anteknya dia itu, antek-anteknya si Ferdinand itu akhirnya memutuskan untuk melarikan Ferdinand dan istrinya ke tempat yang lebih aman yaitu ke Hawaii. Jadi mereka mengungsi ke Hawaii untuk sementara. Namun kita nggak tahu takdir seseorang ya mak ya. Ternyata Ferdinand tidak berumur panjang. 3 tahun dia pindah ke Hawaii, Ferdinand Marcos meninggal dunia karena komplikasi ginjal, paru-paru dan jantungnya mak. Dan Ferdinand pun karena situasi masih belum aman saat itu 89 itu masih belum aman, jadi dia terpaksa dimakamkan di Hawaii. Gak bisa jenazahnya dibawa ke Filipina, padahal tanah kelahirannya adalah di Filipina. Seluruh harta kekayaan dari Ferdinand dan Imelda itu disita oleh pemerintah, seada-adanya aja gitu yang mereka saat itu udah ada gitu kan. Mungkin properti segalanya juga disita oleh pemerintah. Dan hingga saat ini walaupun banyak sekali dakwaan kepada Imelda sebagai ibu negara, namun beruntungnya dia karena dia selalu membayar jaminan kepada pemerintah sehingga dia dibebaskan dari hukuman penjara. Hingga saat ini nggak pernah dipenjara say. Udah enak ya kan, udah foya-foya, lala gitu kan, kagak di penjara, enak banget hidupnya. Ibarat pepatah gimana, muda foya-foya, mati masuk surga gitu kan ya Maya. Enak banget hidupnya, buset dah. Dan yang lebih hedon lagi, yang lebih hebring lagi, yang lebih keren lagi, anaknya itu mak dicalonkan menjadi presiden Filipina lagi mak, ngikutin bapaknya. Kagak jelas kan, masih aja bisa jadi kandidat. Aduh gila, itu kalau di zamannya Korea Utara, kita di Korea Utara itu udah seturun-turunannya udah dibejek mah itu nggak akan bisa selamat gitu. Kalau di zaman pemerintahan Korea zaman dulu juga gitu kan, satu bersalah udah seketurunannya abis. Lah ini keturunannya masih bisa jadi presiden mah. Hai mama semuanya, gimana ceritanya? Bagus kan? Bagus dong ya kan. Udahlah kita lumayan lah tadi berapa, setengah jam mungkin ya kita berhalu-halu bersama-sama. Oke mas, sekian cerita dari Imelda Marcos, sang ibu negara yang terkenal dengan kehedonannya, kefoya-foyaannya dan menghambur-hamburkan uang. Sekarang kita balik lagi aja ke realita ya Maya, bebersih rumah lagi ya kan, ngasih makan anak lagi ya kan, nungguin suami pulang kan, mijitin suami. Udahlah kembali ke realitas sebagai emak-emak in the world. Oke Maya, sekian cerita dari Aileen ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Oke Maya, sekian dari Aileen Yen. Dan kita akan bertemu lagi di cerita-cerita yang lebih seru, menegangkan, mengharu biru, mengeluarkan air mata, mengeluarkan ingus. Oke lah semuanya ya Maya. Terima kasih semuanya. I love you.